Ya. Nah, pertanyaannya, dia tidak tertarik kepada keumuman wanita atau kepada wanita tersebut yang sedang menjadi istrinya. Mati syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamu wal afiyah. Ya. Ini penyakit ya yang menimpa sebagian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seandainya dia tidak memiliki ketertarikan kepada wanita, maka hukum nikah tidak wajib baginya. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan nikah menjadi wajib bagi seseorang yang Allah katakan liman khasyal anata minkum. Bagi siapa yang mulai khawatir jatuh ke dalam zina dari kalian. Kalau dia belum khawatir jatuh ke dalam zina, maka hukum nikah tidak wajib, tetapi sunnah. Dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan, kalau dia ingin tidak punya syahwat kepada seorang wanita, maka tidak dianjurkan menikahi mereka, kecuali tujuannya ingin membantu mereka dengan dunia yang dia miliki dari sisi lainnya, dan wanita tersebut pun mau menerimanya, yang mungkin sama-sama udah nggak punya syahwat. Jelas? Ya, dengan dia menikah, dia bisa membantu, memberikan rumah, memberikan pendidikan kepadanya, menjadi mahram untuknya dan sebagainya. Tetapi penyakit ini bisa diobati. Kenapa? Karena ini adalah maksiat. Yang namanya maksiat tidak ada istilah tidak sanggup ditinggalkan. Ingat kaidah. Kaidah perintah dan larangan. Kalau perintah ada yang mampu dilakukan, ada yang tidak. Tapi kalau larangan semuanya mampu ditinggalkan. Makanya dalam bab perintah Nabi SAW mengatakan wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Tetapi ketika bab larangan, Nabi mengatakan wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Dan apabila aku melarang kalian, maka hendaknya kalian langsung meninggalkannya. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan kepada kita bahwa larangan itu tidak ada yang tidak mampu ditinggalkan. Karena meninggalkan sesuatu tidak membutuhkan kekuatan fisik, berbeda melakukan sesuatu. Dan perbuatan kaum Nabi Lut tersebut, perbuatan yang binatang ternak saja jijik dengannya, adalah sesuatu yang terlarang. Dia mampu meninggalkannya. Kedua, seandainya dia sudah bertobat, dia insya Allah seandainya bertobat dengan taubat nasuhah, benar-benar memohon pertolongan kepada Allah dengan hati yang jujur, Allah akan kembalikan kesehatannya. Allah akan memperbaikinya. Karena Allah Jalla wa'ala telah berjanji di dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi SAW untuk orang yang meninggalkan sesuatu karenanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillahi illa 'awwadahu Allahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati bergaul hari ini. Kita berada di sebuah zaman yang sudah penuh dengan kehancuran, kerusakan pada syahwat dan syubhat. Perbuatan kaum Nabi Lut. Na'udzubillah min dzalik. Sebabnya apa? Pergaulan. Sebab utamanya dan yang pertama kata Imam Ibn Qayyim, seluruh maksiat syahwat, zina, liwat, lesbi, sumber pertamanya satu. Apa? Apa jamaah? An-nazar, pandangan. Pandangan yang haram kemudian menjadi bisikan. Kemudian bisikan tersebut dibiarkan menjadi sebuah keinginan yang kuat. Dan keinginan yang kuat tersebut tidak dia lawan sehingga menjadi suatu tekad. Maka tidak akan ada yang menghalanginya
kecuali rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala darinya. Ini dibahas oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Obat dan penyakitnya. Bahwa itu penyakit yang bisa disembuhkan. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah telah menurunkan penawarnya sebelumnya. Nah. Dan na'udzubillah min dzalik. Ana diceritakan oleh beberapa orang tentang beberapa orang yang na'udzubillah tidak kita sangka-sangka bisa jatuh ke dalam itu. Nah, Allahul musta'an. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, waspadalah. Jauhkan diri Anda dan anak keturunan Anda dari lingkungan-lingkungan yang seperti ini. Tutup serapat-rapatnya pintu ini untuk anggota keluarga Anda. Pantau siapa teman sehari-hari anak Anda. Dan perhatikan pergaulan istri Anda. Kita sudah berada di akhir zaman. Hati dari media. Dari HP. Berawal dari situ semuanya. Dari pandangan kemudian menjadi bisikan. Dari bisikan menjadi keinginan. Kemudian keinginan yang dibiarkan menjadi suatu tekad. Perhatikan siapa teman akrab istri Anda. Kemana dia pergi dan sama siapa dia bergaul. Biarlah orang menganggap Anda saklek dan terlalu kaku terhadap anggota keluarga. Karena ini pertaruhannya surga atau neraka jemaah. Dan hidup di dunia ini sangat sementara. Dan kita di akhir zaman jemaah. Bahkan insya Allah antum lebih paham daripada ustadz dalam masalah ini. Yang berada ya di tengah-tengah keumuman orang. Na'udzubillah min dzalik. Maka jawaban untuk pertanyaan di atas seperti yang kita terangkan di atas, wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kalau dia fokus beribadah kepada Allah, dia jujur bertaubat kepada Allah Jalla wa ala, walau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau mereka jujur dengan Allah, pasti akan Allah berikan kebaikan. Allah akan sehatkan dia dan Allah akan kembalikan fitrahnya. Karena sejatinya dia telah meninggalkan fitrahnya. Sejatinya lelaki itu punya kecondongan terhadap kaum wanita. Tetapi karena dahulunya terlalu banyak maksiatnya, Allah rubah. Ya. Allah rubah dan Allah hilangkan normalitasnya. Wa nuqallibu afidatahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sebagian mereka kami rubah, kami balik hatinya karena tidak mengikuti kebenaran ketika ia mengetahuinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah dengan apa yang telah Allah berikan dari nikmat tauhid, nikmat sunnah dan dunia yang halal walaupun sedikit. Yang penting rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmat. Naam. Wallahu a'lam bishawab.